Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam kita punya perbincangan untuk Cornerstone Connection untuk pelajaran Sabat yang ke-13. Sekejap saja kan tiba-tiba Sabat ke-13 sudah kita. Jadi kita punya pelajaran hari ini, tajuk dia Anda terlebih dahulu. Dan kita punya ayat kunci ada dalam 2 Korintus 10 ayat 5 yang berbunyi, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi sebelum kita kupas lagi ini pelajaran, saya rasa lebih baik kalau kita mulakan kita punya perbincangan dengan doa dulu. Saya panggil si Hitbon untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa di bumi seperti di surga. Saat ini Bapa, pertama-tama sekali kami memohon kampunan dosa daripadamu. Sucikan kami Bapa, supaya kami layak di hadirat-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa, mengucap syukur, terima kasih atas kesempatan dan peluang Kau berikan kepada kami untuk mempelajari dan berbincang pelajaran Cornerstone pada Sabat ke-13 ini. Bapa, Engkau berkati kami satu persatu di sini, agar kami dapat membincangkan pelajaran ini dengan baik, dan biarlah semua berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, Engkau berkati juga mereka yang melihat perbincangan ini, supaya mereka juga dapat sama-sama mendapat manfaat daripada perbincangan ini. Banyak lagi yang ingin kami doakan, tapi Engkau lebih mengerti Bapa keperluan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, thank you Hitbon. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita berkenalan dulu lah dengan kita punya panel hari ini, termasuk saya, moderator, saya Rexana Rose Henry, itu nama full saya, tapi orang biasa panggil saya Lala sejak saya dari gereja SDA Kudat. Jadi yang lain boleh perkenalkan diri, bagi tahu kamu punya nama sama tempat asal sama gereja sejak. Mulai dari Renol, lepas itu Gabriel, lepas itu Hitbon. Oke, teruskan. Halo semua, mungkin kamu sudah nampak sini dan memang kenal sudah memang selalu sudah kamu nampakkan. Saya Renol Suning dari Gereja Lama daerah Taiwan, Kota Marudu. Dan itu saja kan? Oke. Teruskan saja. Oke, kalau nama saya Gabriel Ruci Momin. Boleh panggil saya Boboy. Saya dari gereja SDA Bandar Kudat. SDA Kudat lah, oke. Itu saja daripada saya. Oke, hai semua. Nama saya Hitbon Berry Henry. Saya juga berasal dari gereja SDA Kudat. Oke. Thank you semua. Jadi kita sudah kenal kita punya panel hari ini dengan kita punya moderator, yaitu saya sendiri. Oke, kita teruskan kita punya pelajaran. Kalau kita tengok kita punya tajuk hari ini, dia punya tajuk Anda terlebih dahulu. Mungkin kalau dari tajuk kita boleh tahu sudah, ini pelajaran untuk Sabat ke-13 ini apa yang kita akan bincang. Jadi mungkin saya mau dengar dari Gabriel lah, kamu rasa apa yang kita akan belajar dalam pelajaran ini, kalau tengok dari tajuk saja. Oke, kalau bagi saya, dari tajuk ini apa yang saya dapat paham ialah macam kita mendahului seseorang sebelum diri kita. Kalau saya bagi dalam satu situasi, contohnya saya dengan satu anti ini mau naik bus. Anti ini saya nampak tua, jadi saya cakap anti naiklah dulu ini bus, saya kemudian begitu. Takut tidak tempat duduk di dalam. Jadi saya rasa begitulah ini yang saya paham. Maksudnya kita mendahulukan seseorang lah sebelum diri kita. Oke, thank you. Nah, betul sudah.
Saya setuju dengan itu si Gabriel punya pendapat tentang ini Tanjung. Kita mendahului orang lain. Kita kasih dahului orang lain sebelum diri kita sendiri. Kan? Oke. Kalau yang lain ada mau cakap pasal ini Tajok, saya nampak macam si Renol tadi ada mau cakap something bah. Adakah? Mau cakap juga lah. Tapi kalau tentang tajuk kita nih, Anda terlebih dahulu, macam dia lebih relate kepada, hari itu saya nampak satu video, dia bilang, dia kasih tahu, ini adalah pendeta, tapi pendeta bukan dari Adventist, tapi dia punya kata-kata saya suka. Dia bilang, huruf yang paling sombong adalah huruf I. Tapi dia cakap ini dalam bahasa Inggris lah kan. Dia bilang, is I, dia bilang. Sebab dia bilang, I want something, I meant to be something. Macam yang semua I. Jadi dia punya pertanyaan di sana, bila kita mau sebut you. Gitu. Jadi mungkin sesi gantung sampai sana sejak nanti kita bincang. Oke, thank you Renol dan Gabriel. Jadi kita tengok kita punya flashlight sini. Dia dalam buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 437. Mungkin Hitbon boleh tolong baca dan terus kasih terang kita lah apa yang kita boleh paham dari ini flashlight. Oke, terima kasih moderator kita. Oke, jadi saya akan bacakan flashlight untuk pelajaran kita pada pagi ini. Oke, kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, serta kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan adalah sifat-sifat yang dihargai oleh surga. Inilah ciri-ciri kebesaran sejati kerajaannya, Yesus. Bukannya ditandai dengan kebesaran dan pertunjukan duniawi. Di kaki Yesus, segala kehormatan ini dilupakan. Yang kaya dan yang miskin, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar, bertemu bersama-sama tanpa memikirkan tentang kasta atau keunggulan duniawi. Tetapi semuanya bertemu sebagai jiwa-jiwa yang dibeli dengan darah, sama-sama bergantung pada seorang yang telah menebus mereka bagi Tuhan. Oke, saya akan jelaskan secara ringkas tentang ayat ini. Kalau kita lihat ayat ini, dia sudah bagi macam bayangan ataupun sedikit hint tentang bagaimana ciri-ciri ataupun apakah kriteria-kriteria yang diperlukan untuk kita diterima ataupun untuk kita ke surga lah. Oke, dengan secara ringkasnya untuk kita ke surga. Mungkin sebelum ini kita selalu memikirkan tentang saya lebih pandai, si Anu lebih tinggi, dia lebih kaya. Oke, tapi di sini dalam flashlight ini menekankan bahwa semua kita ini adalah sama di mata Yesus. Oke, semua kita ini sama dan sifat kesederhanaan itu dan juga sifat tidak mementingkan diri, sama seperti tajuk tadi kan. Oke, tajuk tadi Anda terlebih dahulu, maksudnya sedikit sebanyak tidak mementingkan diri, dan kita bersifat sebagai anak-anak kecil. Mungkin kita boleh ulas lagi banyak tentang apakah sifat anak kecil ini. Oke, dan sifat-sifat inilah yang dihargai oleh surga, dia bilang di sini. Oke, itu secara ringkas saja. Mungkin boleh tambah kalau mau tambah. Terima kasih. Oke, thank you Hitbon. Jadi macam si Hitbon cakap tadi dalam flashlight, dia bilang kalau di mata Tuhan kita punya harta, kita punya pendidikan, kita punya pangkat, itu semuanya tidak sudah kalau di mata Tuhan. Kita semua sama saja. Oke, yang lain kalau ada mau tambah boleh tambah. Saya bagi pulang. Ada? Oke, kalau tidak kita teruskan lagi kita punya perbincangan. Jadi untuk kita macam buka kita punya minda dulu untuk kita punya perbincangan hari ini. Kita pergi apa pendapat Anda? Ada beberapa soalan sini. Jadi dia punya jawaban, cara jawabnya senang saja. Saya cuma mau jawab benar atau salah, betul atau tidak. Lepas itu kasih jelas kamu punya jawaban. Saya mau dengar jawaban dari semua. Oke, jadi soalan pertama dia bilang sini,
rasuah, kesombongan, dan keangkuhan membawa kepada kekayaan duniawi. Jadi dia ini soalnya lebih kepada duniawi lah ada punya pandangan kan. Jadi saya mau dengar pendapat dari si Gabriel lah dulu. Oke, bagi pendapat saya untuk petikan ini adalah benar karena memang tidak diragui 3 faktor ini, yaitu rasuah, kesombongan, dan keangkuhan boleh membuat seseorang itu kaya dan mendapat duit selain daripada gaji ataupun income yang halal yang mereka akan dapat untuk mengkayakan lagi mereka di dalam dunia ini. Oke, itu dari pendapat saya. Oke, thank you Gabriel. Saya nampak tadi si Renol buka dia punya mic. Jadi dia sabar, saya ini mau bagi pendapat jangan. Jadi oke Renol, teruskan. Ya, saya katakan itu sebenarnya sebab tadi bilang mau meminta semua bercakap. Jadi saya ingatkan buka mic. Saya bukalah, saya tutup balik. Tapi apapun kalau tengok di sini kan sebelum kehormatan dan kekayaan harus ada kerendahan hati itu kan. Bukan, yang kedua. Oh yang kedua, oke. Iya. Rasuah, kesombongan, dan keangkuhan membawa kepada kekayaan duniawi. Ya duniawi. Kalau duniawi saya memang benar lah. Kalau kekayaan duniawi. Kita boleh beli kereta besar lah. Kan? Kereta besar, rumah besar. Tapi itu secara duniawi lah. Tapi kalau di surga mungkin silap-silap hari bulan mana ada keritaan di sana. Tidak rumah besar. Jadi saya untuk ini benar. Tapi nanti saya buka pertanyaan lah nanti untuk yang ini. Sebab saya tertarik yang pertama tuh. Saya tertarik yang itu pertama. Tapi tidak apa. Teruskan dulu. Kalau kamu teruskan yang pertama pun boleh juga. Oh, nah kalau begitu saya tanya lah kan. Tengok Bang. Bukan, saya tanya lah. Cuma saya buka minda kita. Sebelum kehormatan dan kekayaan harus ada kerendahan hati. Emangnya harus kerendahan hati dia punya kunci gitu kan untuk kaya di dunia ini ataupun untuk dihormati gitu kan. Jadi saya punya kawan dulu dia bilang hidup harus keras bro, dia bilang kan. Jadi jadi saya bilang macam mana untuk hidup? Dia bilang kalau orang bagi kamu, kalau orang push kamu, contoh macam kata-kata yang tidak bagus, dia bilang hidup mesti keras, mesti kita lawan balik supaya kita tahu siapa yang lebih kuat gitu kan. Jadi mungkin saya punya pembuka minda lah di sana kan. Jadi ya, saya kasih gantung lagi sampai sini. Oke, boleh. Saya tertarik juga dengan itu. Apa bilang si Renal tadi? Kalau orang jahat dengan kau gitu, jahatlah balik dengan dia kan, hidup mesti keras bilang. Oke. Seterusnya kita dengar pendapat dari Hitban lah untuk soalan yang rasuah, kesombongan, dan keangkuhan membawa kepada kekayaan duniawi. Betul atau tidak? Oke, terima kasih kepada moderator. Ya, saya pun sama juga pendapat macam saudara Gabriel dan Renol. Ya, sememangnya rasuah, kesombongan, dan keangkuhan ini ya memang salah satu kaidah yang membawa kekayaan dalam duniawi. Tapi di dunia lah, kalau di surga, itu pun gantung juga kali itu. Oke, itu saja. Oke, thank you untuk pendapat kamu semua. Kalau kita tengok ini soalan kan, dia bilang rasuah, kesombongan, keangkuhan membawa kepada kekayaan duniawi. Saya rasa kalau yang ada antara kamu sendiri peminat kayak drama, ada satu drama, saya rasa Rama yang tengok tuh, ada satu drama Penthouse. Itu drama sangat penuh dengan ini situasi tahu, kesombongan, rasuah, keangkuhan. Dan memang dalam drama pun, bila dorang mengamalkan ini benda-benda,
Dia jadi kaya. Oke, dorang macam memang dapat kekayaan duniawi lah. Oke, jadi kita teruskan soalan yang seterusnya. Kalau yang soalan ini dia macam bertentangan sedikit dengan yang soalan pertama. Bukan bertentangan, dia macam kebalik. Kalau soalan yang seterusnya, dia bilang, kerendahan hati membawa kepada kemiskinan duniawi. Betul kah tuh? Kita dengar dari Renol lah. Kerendahan hati membawa kepada kemiskinan duniawi. Kalau dia kasih buang itu duniawi, saya tidak setuju. Tapi oleh karena ditambah itu duniawi, asal di dunia ini, asal bilang di dunia, yang positif selalu dipandang negatif, Pak. Jadi benar pendapatku tentang ini. Saya gantungkan di sini. Oke, sekarang kita dengar dari Gabriel. Oke. Bagi pendapat saya kan, saya bagi salah. Oke, ada sebabnya. Sebabnya saya kasih kait dengan yang nomor 1 lah, yang sebelum kehormatan dan kekayaan harus ada kerendahan hati. Dan saya kasih kait lagi dengan situasi si Pastor Reynolds tadi. Memang kita perlu keras kalau kita mau hidup. Tapi keras ini ada 2 jenis. Satu kita berkasar, satu kita berlembut. Dan bukan senang untuk kita berlembut di dunia. Semakin kita berlembut dengan orang, kita akan dipijak. Jadi berlembut pun kita kena keras juga. Berlembut, sampai orang tuh boleh terima siapa kita. Jadi kalau saya paham di sini kan, kerendahan hati ini membawa kepada kemiskinan dunia. Maksudnya, sesiapapun yang ada nilai kerendahan hati ini di dunia, dia akan membawa kepada kemiskinan. Jadi maksudnya kalau saya ada kerendahan hati, saya akan terus miskinlah di dunia ini. Begitulah. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan lah, salah. Tapi tidak salah juga lah apa yang dikasih terang dengan Pastor Renal tadi. Oke, itu jawaban pada saya. Oke, thank you Gabriel. Jadi sekarang si Ridwan lagi, apa pendapat Anda? Oke, terima kasih moderator. Ya, soalan yang bagus. Saya pun macam susah juga mau jawab nih soalan. Tapi disebabkan dia tambah sana duniawi, macam Pastor Reynald cakap tadi, ya saya pun terpaksa bersetuju lah. Tapi kalau kita tengok betul, ada juga dalam sesetengah case yang yang orang-orang kaya ini dia rendah hati. Misalnya kalau kita tengok orang-orang kaya di luar, kita tengok orang punya baju yang biasa-biasa, baju putih, nah seluar pun biasa-biasa, kereta pun kita tengok, tidak besar kereta dia ini. Nah, kadang-kadang mungkin naik motor saja, tapi di sebaliknya itu kita tidak tahu berapa dia punya duit di bank dia. Oke, itu secara duniawi dia lah. Oke, jadi itu saja. Terima kasih. Oke, thank you untuk pendapat kamu semua. Jadi soalan yang terakhir untuk apa pendapat Anda? Soalan dia sini, seorang yang rendah hati, dia bilang sini kalau kita rendah hati maksudnya kita ini hamba kepada semua orang. Betulkah tidak? Gabriel. Oke, pada pendapat saya salah. Sebab tidak semua yang rendah hati ini perlu menjadi hamba kepada semua orang dan tidak ada yang patut pun. Sebab setiap orang pun boleh ada nilai yang sedemikian, nilai rendah hati, dan dia boleh menjadi lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai nilai yang ini. Oke, itu daripada saya. Oke, thank you Gabriel. Kita dengar dari Hitwan. Oke, kalau saya, soalan dia semua orang yang rendah hati adalah hamba kepada semua orang. Oke, nah itulah. Kalau saya
saya tidak setuju lah, oke? Sebab kalau kita sendiri pun, kalau kita merendahkan diri, kita tidaklah bermaksud untuk menjadi hamba kepada dia, ataupun kadang-kadang bukanlah kita bermaksud kita ini rendah daripada dia, cuma mungkin kita mengamalkan rendah diri itu sebab kalau dalam bahasa Sabah dia tidak mau tembirang, Mbak. Kalau kita dapat, kalau contohnya kita dapat 7E dalam 10E lah dalam SPM lah, kalau budak-budak nasib-nasib saja, Mbak, biasa-biasa saja tuh bilang. Saya mungkin kalau kita hebat dalam main bola, saya tidak campin nih, saya tahu tendang-tendang saja ini. Tapi bila main, hebat. Oke. Jadi itulah, itu tidak semestinya kita menjadi hamba, itu cuma kita mengamalkan ataupun kita mengutamakan kerendahan itu. Oke. Oke, thank you Hitban. Si Renal tidak sabar sudah tuh. Saya sengaja kasih dia yang belakang supaya dia macam sedikit. Oke, begitu pula si Lala kasih sini belakang-belakang. Tapi apapun terima kasih. Tadi si Gabriel dia pun tidak setuju. Si Hitbon pun tidak setuju. Saya sebenarnya tidak setuju. Sebab dia taruh di sana, dia bilang adalah dia bilang hamba kepada semua orang. Kalau semua dia bilang saya tidak setuju lah. Sebab dunia terbalik tahu sekarang nih, dunia terbalik. Semakin banyak orang yang ada terbuka mata bahwa mereka melihat kepada satu nilai yaitu humble ataupun satu nilai yaitu lebih macam yang senang dibawa bekerja. Itu orang yang rendah hati. Tapi secara hakikatnya apabila kita masuk, itulah juga hakikatnya dia punya dia punya skop nih. Dia bilang hidup harus keras, bro. Jadi kalau kau tidak keras, kau akan terinjak. Jadi susah nilai ini, susah orang membuat pertimbangan. Saya mau kekalkan rendah hatinya. Kalau saya rendah hati, nanti saya akan diinjak-injak orang, macam mana begitu kan? Tapi itu kan memang akan timbul. Kalau bagi saya lah, memang akan timbul itu perasaan takut diinjak orang, sebab kita takut untuk rasa sakit, takut untuk ambil itu resiko gitu. Kan takut untuk ambil risiko bahwa dia punya proses untuk berjaya sukses ini memang sakit. Kan kita punya kecenderungan nih, saya mau sukses tanpa saya rasa sakit. Gitu Bang. Kan banyak yang berpikiran begitu. Jadi itulah sebabnya kerendahan hati itu tidak tercapai dalam hidup. Tapi kalau ini semua orang yang rendah hati adalah rendah hati adalah hamba kepada semua orang, tidak juga. Sebab certain people diorang akan tengok satu nilai humble dalam diri seseorang. Even bukan bekerja pun, even macam kalau berpacaran, bersahabat begitu kan. Sekarang kan ramai sudah tren yang dia bilang OQP, only quality people. Wow, gitu kan. So di sana saja saya gantungkan sekali lagi. Oke, thank you Renal. Banyak betul loh kan kau kasih gantung hari ini. Oke. Jadi saya rasa kalau dari pendapat Anda, kita dapat sudah terbuka, sudah kita pindah dengan kita punya pelajaran hari ini. Kalau ada lagi kamu mau tambah, boleh juga tambah sekarang. Kalau tidak kita teruskan. Ada lagi kah? Teruskan. Oke, jadi kita teruskan. Jadi kalau kita tengok di sini dalam tahukah Anda, dia ada bagi definisi. Saya tertarik dengan tahukah Anda. Dia ada bagi definisi untuk beberapa perkataan lah. Ini definisi dia ambil dari New Choice English Dictionary. Perkataan pertama dia bagi definisi sini, perkataan sombong. Dia cakap sini sombong ini maksudnya orang yang keterlaluan, dia punya harga diri. Orang yang dia rasa
Dia saja yang paling penting. Pas itu dia bagi sini lagi cita-cita. Cita-cita ini maksudnya keinginan untuk berkuasa, kekayaan, dan juga kejayaan. Yang last betul dia bagi definisi untuk kerendahan hati. Dia bilang sini maksud kerendahan hati ini orang yang anggap diri dia kurang mampu, sederhana, tidak berpura-pura, dan dia bilang kerendahan hati ini sebenarnya satu bentuk pelayanan juga. Oke. Jadi saya rasa kita itu untuk tahukah Anda, kita boleh sambung ke inti cerita. Atau ada kamu mau tambah pendapat untuk tahukah Anda? Boleh juga. Kalau ada. Ada? Oke, Tidak. ada. Jadi kita terus pergi inti cerita. Kita masuk ke dalam inti cerita ini, dia ada beberapa bahagian sebenarnya. Jadi saya persilakan PhD Renol untuk kasih cerita kita. Apa nih sebenarnya ada dalam inti cerita. Lepas itu kasih tahu lah apa yang kita boleh belajar dari inti cerita. Oke, thank you Lala. Saya sebenarnya bingung. Tadi saya ada sampaikan kebingungan saya bagaimana. Bila saya nampak ini inti cerita, so saya fokus inti cerita dia kan. Dia pertama, dia berbicara tentang membayar bea bait Allah. Dari pasal 17 ayat 24 sampai 26 nih. Tapi bila saya baca balik, perlahan-lahan kita punya macam yang tadi yang kita bincang tuh, oke, saya semakin mendapatkan sesuatu. Oke, di sini kalau kita nampak di sini bagian yang pertama dalam inti cerita kita adalah ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum. Sampai di Kapernaum, tukang kutip bea ataupun bayaran iuran macam mana? Iuran boleh gak tuh? Mau kasih sama nih bea nih. Bea tambung pembangunan gereja lah nih kan. Sebab dia bilang di sini kan apa itu pemungut bea bait Allah. Dia pergi sama si Petrus, dia tanya apakah Yesus mau bayar bea ataupun tidak. Tapi bilang si Petrus kan bayar Pak. Lepas itu dia masuk. Waktu dia masuk tuh sebelum dia cakap sama Yesus, Yesus sudah cakap sama dia duluan. Yesus bilang, apa pendapat kau? Diorang dapat bea, diorang dapat bayaran dari mana? Dia bilang. Terus bilang si Simon, dari orang asing. Berarti orang sendiri tidak kena pungut bea kan? Dari orang asing. Jadi dia bilang, Yesus jawab lagi yang terakhir dalam part ini, inti cerita kita, dia bilang, Yesus jawab, jadi bebaslah rakyat dia. Nah ini sebenarnya dia punya permainan pemikiran ini di sini. Kok sama orang asing dikutip, sama orang sendiri tidak gitu kan? Nah, kan tadi kita bincangkan semua adalah sama. Berpendidikankah? Siapakah? Semua adalah sama. Means ada di sana hal-hal yang tergantung gitu kan, yang terjadi. Oke, part yang kedua, waktu itu datang murid-murid itu kepada Yesus dan tanya. Kata murid-muridnya, siapa yang besar di kerajaan surga? Wow. Oleh orang tertanya-tanya seperti itu, siapa yang paling besar di kerajaan surga? Jadi Yesus ambil satu orang budak, anak kecil. Kalau mau jadi apa itu? Apa dia bilang di sini? Kalau kamu tanya siapa yang besar, dia bilang, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, dia bilang kan, bertobat seperti apa, dia bilang, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini di sini kan, Yesus sebenarnya katakan, siapa yang tidak sama macam anak kecil? Apa sebenarnya nilai dari seorang anak kecil? Apa sebenarnya nilai dari anak kecil? Kalau saya tengok nilai dari anak kecil, secara saya lah, kasat mata saya melihat, yang paling saya rasakan waktu saya anak kecil, hari ini saya begaduh, besok tidak sudah begaduh. Betul.
Ini petang, contoh lah kan, ini petang saya putus kawan sama si Bonbon. Besok pagi kami jalan sama-sama tuh beli gula-gula. Gitu kalau budak-budak. Macam sekejap dia kasih lupa, macam tidak pandai simpan dendam, Pak, begitu kan. Nah, sekarang saya bilang saya mau kawan sama si Gabriel saja. Saya tidak mau kawan sama si Lala. Tapi padahal nanti petang tuh jalan sama-sama sudah. Kan? Nah, inilah sifat dari anak kecil. Dia tidak tahu mementingkan diri sendiri, Pak. Sebenarnya. Dia tidak tahu itu arti yang apa tuh, Dia tidak tahu yang macam selfish begitu, Pak. Dia tidak itu perasaan selfish tuh. Yang dia tahu adalah play with my friends, gitu kan. Having fun with my friends. Itu sih dalam otak dia. Kan. Itulah. Susah juga ini emosi marah anak-anak kecil kan. Sebab kita tahu sudah dorong punya tabiat. Nah, siapa yang tidak jadi macam anak kecil ini tidak masuk dalam kerajaan surga, Yesus bilang. Dan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, adalah yang besar dalam kerajaan surga. Oke, kita pergi part yang terakhir. Maka datanglah istri Zebedius. Ibu pula nih yang datang, bukan si ayah, bukan si Zebedius ini, tapi ibu daripada anak-anak Zebedius. Kan, datang kepada Yesus. Apa dia bilang? Dia sujud di depan Yesus dan minta sesuatu dari Yesus. Yesus tanya, apa yang kamu perlukan? Apa yang kau kehendaki? Dia bilang, jawab ibu mereka ini, ibu dari anak-anak Zebedius ini, bagilah perintah supaya 2 orang dari anak saya. Siapa itu 2 orang anak-anak Zebedius itu? Yohanes dan Yakobus kan. Bagilah perintah supaya anak saya 2 orang ini yang pengikut Kristus ini. Dan kalau kita tahu pun Yohanes pun salah satu yang paling rapat sama Yesus kan. Bagilah perintah dari ibu dia supaya anak saya 2 orang ini, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Dia mau betul supaya anak dia ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi Yesus bilang, dapatkah? Apa dia bilang? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kau minum cawan yang diberikan, cawan yang harus kuminum? Mungkin kita tidak berapa mengerti kalau Yesus bilang, kau dapat minumkah dari cawan yang saya minum? Sebab kita boleh nampak sini, dia bilang, dapat. Kan? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus bilang lagi sama mereka, cawan saya ini memang kamu akan minum, tapi hal kalau duduk di sebelah kiri dan kanan itu memang tidak akan boleh, sebab hanya Allah di surga yang boleh bagi. Allah di surga yang yang akan berikan kepada siapa yang memang harus duduk di sana. Jadi tidak mungkin kita ini mau menyamakan diri kita. Mau menyamakan diri kita dengan siapa? Dengan Allah begitu kan, dengan pemerintah surga begitu kan, pemerintah alam semesta. Sebab siapalah kita ini kan, siapalah kita ini. Tetapi kita memang sudah diangkat lebih tinggi sebenarnya. Kita harus ada itu sifat syukur dalam diri kita. Siapapun saya, apapun pangkat saya, sebenarnya saya harus bersyukur sebab memang Tuhan sudah angkat kita. So poin yang terakhir adalah ketika murid yang lain mendengar hal itu, jadi marahlah diorang kepada 2 saudara itu kan. Tapi Yesus panggil diorang dan Yesus bilang, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah dia jadi hamba. Dan sama seperti anak manusia yang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan dia bilang, yang terakhir, memberikan nyawanya untuk ditebus, untuk menebus semua orang. Begitu. Jadi itulah poin-poin yang dapat saya bawakan, yang saya dapat keluarkan dari inti cerita ini. Terima kasih.
Oke, thank you, PhD Reynold. Kalau yang dua orang panel lain ada apa-apa mau tambah tentang apa poin-poin yang kita boleh dapat dari ini inti cerita, boleh tambah sekarang. Kalau saya buka aja ini Hitbon dengan Gabriel kalau ada apa-apa. Oke, saya mau tambah sedikit Oke. saja. Bukan tambah lah, saya cuma mau bersetuju lah. Oke. Ya, saya tertarik dengan sifat kanak-kanak itu. Oke, memang betul. Kan kalau kita lihat kanak-kanak itu sangat sukar untuk berdendam seperti PhD Renal katakan tadi. Oke, kalau hari ini begaduh, besok-besok atau petang ini kawan sudah balik. Lagi satu, kalau kita tengok nih budak-budak kan, apa-apa orang mau buat itu mesti sama-sama. Mesti macam berkumpulan. Kalau kita lihatlah, kalau macam dulu-dulu zaman kita pun mau pergi kadai bawa kawan, mau main jalan-jalan bawa kawan. Tidak pernah lah yang sombong-sombong orang bilang. Kalau dalam adventure pun, ini satu lah yang saya dapat lihat sifat kanak-kanak ini. Orang punya excited itu dalam melayani. Kalau kita tengok kanak-kanak, kalau kita bilang petang ini ada adventure, ada Pathfinder, bukan main orang. Yang gembira betul nih, saya mau. Besok ada lagi gitu bilang. Coba kalau yang segelintir belia macam kita nih, ayah ada kan nih petang, mau tidur bilang. Bukan semua lah, segelintir. Ayah ada apa-apa itu petang nih, macam saya mau tidur bilang. Tapi kalau yang kanak-kanak ini, besok hari Minggu kita ada camping, kita ada terus dorang macam dorang punya excited itu, macam excited mau lebih dekat kepada Tuhan macam itu. Oke, itu saja saya punya tambahan. Oke, thank you Boboy pula. Thank you Hitbon dan Renal. Saya pun tertarik tuh dengan kamu punya pasal kanak-kanak tuh. Kalau saya teringat kalau budak-budak di church kami kan pagi-pagi bilang saya mau kawan si Ano. Sekali saya keluar church tiba-tiba pegang tangan sudah saya nampak. Orang lain betul deh. Jadi itulah sifat budak-budakan, dorang macam memang tidak berdendam. Lagi satu kalau kita tengok budak-budak nih, dorang punya berkawan, dorang tidak tengok pun siapa dorang kawan. Dorang macam kalau saya rasa sama kawan kau, sama kawan kau. Dia tidak pun tinggal latar belakang tuh orang tuh kawan dia dari mana, anak siapa, dia tidak pun peduli. Kalau dia mau kawan lah tuh. Kalau saya pernah kasih jadi pengiring budak-budak adventure gereja kami pergi Dantai, saya nampak dalam berkawan-kawan lah dengan ramai-ramai orang. Jadi saya tanya, kawan kau tuh dari mana? Entah, dia bilang. Entah, enggak tahu. Dia tiba-tiba bercakap dengan saya. Dia jawab. Terus, cuman boleh lah. Yang penting ada kawan baru. Jadi gitulah kan kalau sifat kanak-kanak yang kita boleh belajar. Jadi saya rasa PhD Renal sudah kasih terang kita dengan baik pasal itu inti cerita. Kalau tidak tambahan sudah kita pergi kupas lagi lebih dalam ini inti cerita. Kita tengok kita punya kupasan luar cerita. Ada beberapa soalan sini. Sebenarnya banyak soalannya. Tapi saya takut kita tidak cukup masa. Bisa ambil beberapa soalan. Soalan pertama dia bilang sini, apa yang kita boleh belajar melalui cerita anak-anak Zebedeus mengenai cita-cita. Saya dengar dari Gabriela dulu. Oke, kalau ayat pertama nih dia minta apa yang dapat kita pelajari mengenai cita-cita si Zebedeus. Oke, seperti yang PhD Renal cakap tadi, di cerita yang ketiga ini, hasrat cita-cita ibu dia tuh mau anak dia duduk di di sebelah kiri dengan kanan Tuhan di surga. Tapi seperti yang kita tahu juga, bukan semua cita-cita ini dapat kita dapat dan kita capai. Ada cita-cita yang ada orang pernah bercakap, tidak salah kita meletakkan cita-cita kita itu setinggi langit. Dia bilang,
sebesar manapun cita-cita itu, kau boleh kau boleh ada cita-cita begitu. Tapi kita tidak tahu mau capai dia bagaimana. Begitu. Dan macam mana proses untuk mencapai cita-cita itu. Jadi apa yang kita dapat pelajari ini, kita boleh ada cita-cita yang tinggi, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara untuk kita melaksanakan pekerjaan kita itu untuk mendapat ataupun mencapai cita-cita yang kita inginkan. Begitu. Sama ada kita mau menggunakan, kalau ikut dari cerita kita ini kan, sama ada kita mau menggunakan kesombongan dalam diri untuk mencapai cita-cita itu, atau kita menggunakan kehambalan dalam diri kita untuk mencapai cita-cita itu. Begitulah yang saya dapat kupaskan lagi. Oke, terima kasih. Oke, thank you Boboiboy. Kalau pendapat Hitbon, macam mana tuh? Oke, kalau saya, ya, secara sudut pandang manusia lah, ataupun secara kita kaitkan dengan kita punya kehidupan, memang setiap parents ini atau ibu bapak ini inginkan yang terbaik lah terhadap anak-anak mereka. Oke, seperti yang dalam cerita ini, ibu kepada Yakobus dan Yohanes ini maukan yang terbaik untuk anak mereka. Dan juga dalam cerita ini saya tengok mereka macam, tidak tahu lah betul atau tidak, ini saya punya pendapat saja. Mungkin mereka melihat apabila mereka boleh duduk sebelah Yesus ini, mereka akan menjadi tinggi macam itu. Tinggi dan mungkin dorang pikir dorang boleh buat apa saja. Mereka boleh jadi seperti Yesus begini-begini. Tapi kalau kita baca perenggan yang, ada satu perenggan di sini, saya bacalah. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras ke atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan yang sebagainya lah. Oke, kalau kita lihat sini, Yesus, dia tidak tekankan yang mau jadi, kalau mau melayani ini, mesti tinggi dan apa. Tapi Yesus di sini dia tekankan, kalau kita mau menjadi, kalau kita mau dibesarkan ataupun mau dipandang tinggi ataupun mau melayan, kita harus merendahkan diri dulu. Merendahkan diri dan lebih bersifat seperti hamba, dia bilang di sini. Oke, ini setakat pendapat saya sajalah. Mungkin saya pasti pendeta Renol ada lagi tuh mau tambah. Oke, terima kasih. Oke, Renol boleh teruskan? Wow, terima kasih. Jadi cita-cita Yakobus dan Yohanes. Saya ada mutiara kata untuk slot ini. Confident itu penting, tapi harus ada kepastian. Nah, gitu. Jadi memang penting ada confident. Orang confident kan, kau beli kan minum cawan saya boleh minum. Tapi pastikah, bolehkah? Apakah ciri-ciri kita ini memang cocok begitu kan? Tapi untuk menggantikan tempat Yesus di kayu salib pun kita tidak dapat bikin. Apalagi minum cawan yang Yesus pegang, dan apalagi untuk duduk sebaris dengan takhta Allah, begitu kan? Jadi kita mesti bersyukur dengan apa yang kita ada, dibandingkan dengan orang-orang yang lain, dibandingkan dengan, kalau sebenarnya tidak bagus kalau buat perbandingan, sebab dibilang kan semua sama. Cuma ini mengajar kita supaya kita lebih bersyukur dibandingkan dengan keadaan dunia ini. Kita harus bersyukur
Macam kalau Yohanes dan Yakobus waktu itu kan, ibu dia minta. Harusnya bersyukurlah karena anak-anaknya ini sudah ditempatkan sebagai seorang murid yang dikasihi gitu kan. Murid yang dikasihi sudah. Antara murid yang dikasihi. Sudah memang lebih dekat, lebih rapat. Kan pribadi dia dengan Kristus. Kita harus bersyukur. Oh syukur Tuhan sebab Tuhan sudah berikan saya hal yang indah macam ini dalam kehidupan saya. Jadi kalau mau cita-cita, bagus juga kita tanam cita-cita. Sebab itu melambangkan kita confident sama hidup kita kan. Cuma kita harus ada kepastian. Nah itu yang kurang. Kita harus ada kepastian. Apakah effort saya sekarang ini, apakah keadaan kedudukan saya sekarang ini, apakah memang ini cocok untuk cita-cita yang saya tuju ataupun tidak. Gitu kan. Jadi bermimpilah sesuai dengan kapasiti kita. Jadi memang tidak salah untuk tanam azam, tanam niat, tapi harus tanamkan juga kepastian kita. Jadi untuk ini itu saja saya punya tambahan. Mungkin ada tambahan yang lain. Terima kasih. Oke, thank you Renal. Saya suka ayat dia tadi. Confident itu penting, tapi mesti ada kepastian, dia bilang. Oke, kita teruskan dengan kita punya soalan yang seterusnya. Dia bilang sini berdasarkan reaksi Kristus. Kalau kita tengok reaksi Kristus tadi dalam itu cerita, apa sebenarnya penawar terbaik untuk harapan yang terlalu tinggi? Macam cerita itu ibu tadi. Apa sebenarnya? Macam mana sebenarnya kita mau mengobati harapan yang terlalu tinggi nih? Coba bagi tahu dulu. Saya dengar dari Hidwan lah dulu. Oke, kalau saya untuk soalan ini pendek saja. Ini sangat sangat berkait rapat dengan mutiara kata tadi. Oke, confident itu penting, tapi harus ada kepastian. Jadi kalau bagi saya lah untuk soalan ini, macam tiada lagi penawar yang sesuai, kecuali janganlah kita menaruh harapan yang terlalu tinggi. Oke, kita boleh juga berharap, tapi kita lihatlah kita punya kemampuan macam mana. Oke, nanti kita kecewa. Oke, thank you Hidwan. Renal, senang aku ketawa tadi ada macam kote sabar sama bagi tok komen. Saya nampak si Gabriel dia tersenyum macam ada yang sesuatu yang dia mau pow begitu Pak. Saya mau dengar lu dari Gabriel lah kalau saya. Baru saya beli sebab saya macam ada mau kompos sedikit, mutiara kata juga. Oke, boleh. Gabriel? Jangan begitu, Pak. Aduh, aku Oke. Untuk ini soalan macam si Bon cakap juga. Tapi kalau dari saya penawar yang terbaik untuk harapan yang terlalu tinggi itu ialah bagi saya nasihat lah. Kita nasihat ibu itu atau nasihat siapa-siapa saja kalau yang ada harapan yang terlalu tinggi itu macam itu nasihatkan dia boleh ada harapan yang tinggi. Macam saya cakap tadi lah, kita boleh ada harapan yang tinggi, tapi kita juga perlu ada kepastian atau tahu cara untuk kita mencapai itu. Kalau tidak tahu macam mana mau capai, tapi meletakkan cita-cita yang tinggi, sebagai situasi. Saya target 4.0 SEM 1. Setiap SEM lah 4.0 pointer. Harapan yang terlalu tinggi. Tapi saya ada harapan. Tapi saya punya tindakan tidak sebiji macam harapan yang saya mau. Saya belajar. Tapi saya tidak boleh faham sebagaimana orang lain yang faham itu ayat.
Begitu. Jadi hakikatnya saya dapat 3.9 saja, tidak dapat 4.0. Walaupun saya tidak dapat 3.9. Jadi sedihlah. Jadi harapan yang terbaik kalau saya ada di sana pun, mungkin kalau si PhD Renal ada sebelah saya, dia cakap, boy, kau boleh letak harapan tinggi, boy. Tapi kau kena usaha juga untuk mencapai kau punya cita-cita. Ataupun yang situasi kedua, boy, jangan kau letak harapan yang tinggi. Kalau kau tidak mampu untuk capai, kau target yang sebagaimana kau dapat. Kalau kau target 3.9, kau dapat 3.9, syukur. Begitulah. Jadi saya rasa nasihat untuk membangun atau menyadarkan seseorang itu juga penting di dalam dunia ini. Oke, itu saja pendapat yang saya dapat kongsikan. Oke, kita teruskan dengan Renol. Oke. Kalau dari dari saya sendiri begini. Mutiara kata, ada satu lagi istimewa bagi mutiara kata. Kekecewaan itu akan muncul ketika kita menanam harapan kita begitu tinggi tanpa mengucapkan syukur. Nah, itulah saya punya mutiara kata di sana. Jadi, kalau kita tengok di sini kan, apa penawar terbaik adalah betul bagi dia paham. Bagi dia paham dengan capacity, bagi dia paham dengan tanggung jawab. Expose itu tanggung jawab akan apa yang dia harapkan. Kan? Jadi, contoh dia begini. Macam ini kan, dia minta duduk sebelah kanan. Yesus sudah cakap, Yesus sudah bagi paham. Dia bilang, kau dapatkah minum cawan yang saya dapat? Yang saya minum, saya harus minum. Sebenarnya Yesus sedang kasih tahu, inilah tanggung jawab kalau kau minta ini harapan kau, ini tanggung jawab dia. Lepas itu Yesus bilang lagi, memang kamu akan minum dari cawan ini. Tapi sebenarnya yang layak untuk berdiri di sebelah kiri dan kanan kiri dan kanan itu sebenarnya itu terlalu tinggi. Gitu kan, terlalu tinggi. Jadi ini sebenarnya mengajarkan kepada ibu kepada Yohanes dan Yakobus bagaimana permintaan dia itu adalah permintaan yang tidak dapat dipenuhi, begitu kan, supaya dikasih paham gitu. Kalau kau mau, tanggung jawabnya besar nih, dapatkah tidak? Nah, jadi kita boleh lihat di sini, memang betul mereka dapat minum itu cawan, cuma posisi yang di sana itu adalah posisi yang sangat istimewa. Jadi lebih baik mereka itu mengerjakan tugas yang mereka dapat kerjakan dengan ucapan bersyukur, penyerahan kepada Tuhan itu saja, supaya jangan kecewa, begitu kan. Yang kecewa tuh sebab tidak mengerti gitu. Oke, itu sajalah. Oke, thank you Renal. Banyak betul kita punya mutiara kata hari ini. Saya rasa mungkin lepas ini kita boleh sudah post-post di status WhatsApp kita lah. Mutiara kata dari si PhD Renal. Kan? Tapi yang saya rasa kita semua suka itu mutiara kata yang confident itu penting, tapi mesti ada kepastian, dia bilang. Oke, jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya. Saya rasa kita punya ulasan untuk soalan yang tadi sangat baik sudah dari setiap satu kamu. Soalan yang seterusnya dibilang kalau kita boleh pilih kesombongan, cita-cita, atau kerendahan hati, mana satu yang kita akan pilih? Dan jelaskan kenapa. Kita dengar dari Hitbon lah dulu. Oke. Ya, untuk soalan ini, kalau saya tengok macam susah juga mau pilih kalau dari segi duniawi lah. Oke. Sebab
seperti yang kita sudah cakap-cakap tadi, dunia ini sangat keras. Dunia ini keras, dia bilang. Kalau kita tidak boleh juga kita terlampau macam rendah, tapi tidak boleh juga kita terlampau sombong. Kalau kita macam terlalu rendah, kita dipijak-bijak. Tapi kalau kita terlalu sombong pula, kita tidak akan, Yesus tidak setuju macam itu. Jadi, tapi apa yang paling penting sini, kalau saya tetap akan pilih kerendahan hati. Oke, sebab melalui kerendahan hati ini bukanlah menunjukkan kita ini lemah ataupun sebagainya, tapi kadang-kadang kerendahan hati inilah yang menunjukkan kita itu kuat. Kalau bagi saya lah, kita itu kuat dan kita boleh buat, kita ada kekuatan itu, cuma kita tidak mau menunjukkan ataupun kita tidak mau tunjuk-tunjuk. Oke, sebab kalau kita sekarang ini kalau kita menunjuk-nunjuk ataupun kalau kita sombong ataupun kita bagi tahu orang kita punya cita-cita, tidak semua orang akan terima itu. Tidak semua orang akan bersetuju dengan cita-cita kita dan tidak semua orang akan suka. Oke? Ini adalah reality nih, sebab di dunia sekarang ini keras dan iri hati itu sentiasa ada. Akan ada seseorang yang akan coba menjatuhkan kita. Oke? Dan paling teruk lagi mungkin antara rekan-rekan kita sendiri. Oke, jadi adalah lebih baik kita, kalau saya akan terus pilih kerendahan hati selagi tiada kepastian, tidak apa, oke, tetap low key orang bilang, rendah diri, dan biarlah result yang kita dapat itu ataupun biarlah hasil yang kita dapat itu barulah hasil itulah yang akan menceritakan segala-galanya tentang diri kita. Oke, terima kasih. Oke, thank you Ridwan. Biarlah hasil kita itu yang berbicara untuk kita, cek. Oke, sekarang saya mau dengar pendapat dari Gabriel. Oke. Ya, saya juga sangat setuju dengan apa yang Ridwan cakap kalau dari konteks duniawi. Dan kalau saya juga akan memilih kerendahan hati. Karena dari kerendahan hati juga kita boleh membuat cita-cita kita dan kita juga boleh melihat macam mana seseorang itu sombong terhadap kita. Dan juga kenapa saya pilih kerendahan hati, karena itu adalah satu sifat di mana Yesus tunjukkan kepada kita. Dan sebagaimana kita mau menjadi seorang Kristen dan seorang yang mahu menjadi seperti satu kepribadian yang ada seperti Yesus, saya rasa kerendahan hati itu adalah yang paling terbaik lah sementara masih di dunia ini. Itu sahaja daripada saya. Oke, thank you Boboy. Kalau dari Renal macam mana? Apa yang mau dipilih nih? Saya mau bagi lagi mutiara kata. Boleh, bagi aja. Sebab ada dulu pernah waktu itu hujan lebat dan jalan becek. Waktu itu kami pergi di kebun. Saya naik motor sama bapak saya. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ini jalan raya, ini laluan air, saya bilang. Bagus lagi kita naik kita naik ini tempat yang lebih yang tinggi sedikit daripada ini laluan air yang di tengah jalan tuh, yang di bekas tayar tuh. Terus bapak saya bilang, tidak. Nanti kalau kau naik lebih tinggi dari itu, nanti kau jatuh, kau sakit. Lebih bagus lagi kau jalan di jalanan laluan air nih, kau struggle dan kau di bawah, dia bilang. Biarlah kau di bawah, asalkan kau tidak jatuh. Biar kau struggle, nanti kita sampai di atas, kita selamat, begitu. Kalau dari sekarang kau naik pergi atas, kau naik pergi tebing,
tapi nanti kau akan tergelincir, jatuh, lebih sakit, dan kau tidak sampai di atas. Nah, dari situasi itu saya sebenarnya saya belajar sesuatu dari situasi itu. Mungkin kan, kalau kita lihat, saya mau pilih kesombongan, cita-cita, atau rendah hati. Kesombongan memang betul. Sombong itu memang harus kita ini berbangga juga. Macam yang kita bilang, kita ini harus tahu juga value diri kita ini macam mana, begitu kan. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Gitu. Nah itulah, kalau sombong itu bila kita keluar diri kita yang, ini saya lah nih. Padahal kan, padahal sikit saja kan. Lebih baik lagi kita diam-diam ubi berisi. Itu untuk yang kesombongan. Tapi kalau cita-cita, ya betul kita harus tanam cita-cita, tapi macam yang kita bilang tadi, harus confident, tapi dalam masa yang sama harus juga ada kepastian. Dan ketiga tuh, yang macam yang tadi saya sentuh, rendah hati. Mana yang saya mau pilih? Kalau bagi saya, bagus lagi kita pilih rendah hati, sama ada kita duniawi kah, ataupun surgawi punya pilihan. Sebab, kenapa? Rendah hati ini lain tahu. Dia punya apa itu? Dia punya kesenangan, hasil begitu kah? Dia punya hasil nih, kita dapat rasakan panjang tahu, berpanjangan. Jadi dia lebih daripada obat kesakitan masa lalu kita. Gitu. Jadi lebih daripada obat di mana kita jatuh luka begitu. Kita struggle, lebih daripada obat struggle kita yang dulu. Dan macam yang Lala dan Hipon dan juga Gabriel katakan tadi, sentuh tadi, bahwa apa itu, biarlah reality yang berkata-kata untuk kita. Gitu. Jadi kita mau rendah hati. Yang paling pun yang terbesar dalam hidup kita adalah ketakutan kita untuk direndahkan oleh orang lain. Nah, inilah yang Tuhan cakap sama kita tuh. Dia bilang, kerendahan hati ini akan, siapa yang merendahkan diri akan diangkat lebih tinggi daripada gunung-gunung kan. Dan siapa yang tinggi hati itu mendahului kehancuran. Nah, macam itu juga kehidupan kita kan. Ketika kalau kita ambil rendah hati, kita buat saja, kita akan sudah sentiasa kita akan sentiasa bukan sentiasa, tapi kita sudah tahan uji, gitu. Macam Paulus bilang kan, kita baiklah kamu anggap pencobaan yang datang sama kamu ini sebagai satu kebahagiaan. Sebab kalau bila balik-balik kita dicobai, ataupun balik-balik kita direndahkan pun oleh dunia, dan ketika sampai waktunya kita punya the reality speak for us, kita akan rasa bahwa the struggle selama ini Tuhan sembuhkan dengan sekelip mata menggunakan reality. Dan itu sangat berpanjangan. Gitu. Jadi bagi saya, kerendahan hati sama ada dunia kah, sorga punya pilihan kah, kerendahan hati yang paling is the best among the best. Keluar negeri yang tidak berapa kan. Oke, thank you Renal. Dia bilang kerendahan hati ini is the best of the best. Jadi marilah kita sentiasa memilih untuk merendahkan hati kita. Oke, jadi soalan yang terakhir dalam kupasan luar cerita, dia bilang sini kesombongan mendahului kejatuhan. Bagaimana kita sokong ini penyataan dengan pengajaran Yesus dalam Matius 17 ayat 24 hingga 27. Yaitu kita punya inti cerita yang bagian pertama. Jadi saya rasa saya mau dengar dari si Hitbon dulu lah. Oke, untuk soalan ini saya lebih berminat untuk dengar dulu daripada penjelasan panel-panel lain. Oke, tidak masalah. Kalau gitu kita dengar dari PhD Renal lah. Ya,
Saya lagi tak nanti saya bagi mutiara kata lagi. Tapi tidak juga, Pak. Cukup-cukup dulu mutiara katakan. Jadi kalau ini kan kesombongan mendahului kehancuran. Kalau di ujung daripada ini ceritakan, bagi saya lihat di sini, macam mana kesombongan mendahului kehancuran. Macam apa yang boleh relate dengan sini ya? Ini perenggan pertama kita nih. Yang saya dapat tengok di sini adalah kita menganggap bahwa this is my place, kan? Ini tempat saya. Jadi orang-orang yang mau menggunakan ataupun mau mengunjungi tempat saya harus bayar lah, gitu kan? Nah, kalau mungkin saya kasih buka sampai di sana saja. Mungkin Gabriel ada tambahan. Oke. Ini pandangan sajalah, pandangan saya saja dari apa yang saya paham. Ialah kalau penyataan yang pertama itu dalam Matius 17 ayat 24 hingga 27 itu mengenai kerendahan hati kan. Macam mana Yesus mengajar murid dia mengenai kerendahan hati. Dan kesombongan mendahului kejatuhan. Ya, saya menyokong penyataan itu karena dalam Amsal 16 ayat 18 dan 19 pun ada mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Nah, dalam ayat itu pun ada mengatakan kesombongan akan mendahului kejatuhan, kehancuran. Sebab kalau dalam konteks dunia pun, sekarang pun dalam situasi di dunia, kalau seseorang itu sudah jatuh ke dalam kesombongan yang teramat sombong, yang sudah mencapai orang bilang paras, yang kita masyarakat boleh terima, dia memang susah dia akan menerima ataupun dia akan memandang orang tuh sama rata dengan dia, even dengan keluarga dia. Dia akan rasa hanya setiap perkataan yang dia keluar tuh, macam PSD Reynolds mengatakan, hanya saya paling kaya, saya paling tinggi pangkatnya, saya ada kereta besar, begitu. Padahal kalau dia makan dengan kawan dia pun, tiga kawan dia ada Lamborghini, dia cakap juga, saya punya kereta paling mahal. Padahal sama juga jenis kereta. Begitulah kesombongan dia. Sebab ini saya pernah dengar satu cerita bagaimana kesombongan seseorang itu yang dia tidak boleh kawal. Begitulah situasi dia. Akan mendahului kejatuhan. Sedangkan orang yang sudah jatuh, dia boleh bertaubat. Mungkin orang yang mengalami kejatuhan itu, dulu pada awalnya dia adalah sombong. Dan dia jatuh. Dia bankrupt ke apakah. Jadi dia belajar dari kesalahan masa lalu. Dia coba untuk menjadi new leaf, new book, orang yang baru. Jadi dia boleh bertaubat dari kejatuhan dia. Begitulah yang saya paham. Jadi memang kesombongan itu memang dia akan mendahului apa sajalah, bukan kejatuhan, bukan kehancuran, tapi apa saja. Dia memang akan menginjak orang yang akan ada kerendahan hati. Tapi percaya atau tidak, satu hari nanti orang yang mengamalkan kerendahan hati akan lebih tinggi nilainya berbanding orang yang mengamalkan kesombongan pada masa ini. Oke, itu daripada pendapat saya lah. Bagaimana PSD Reynolds dengan panel lain? Oke, thank you Gabriel. Jadi yang lain ada mau tambah? Itbon mungkin ada sudah yang dia mau tambah? Oke, ya setelah mendengar penjelasan dari Pendeta Reynolds dengan Saudara Gabriel, saya rasa sudah cukup jelas itu. Hanya mampu bersetuju saja, tidak ada tambahan. Oke.
Oke, terima kasih. Jadi Renal ada lagi mau tambah atau bicara? Mungkin sedikit lah kan, mungkin sedikit lah. Kalau kita tengok, Yesus pergi di Bait Kapernaum kan. Yesus nih, saya nih kan, apakah saya kan memang pelayanan saya memang harus di gereja sudah. Apakah saya memang harusnya saya pun akan bayar gitu nih. Sebab kadang-kadang kan kita nih bila datang di satu tempat terus kita bilang saya pun sama, saya pun a part of them begitu Pak. One of them begitu kan. Jadi saya tidak perlu bayar. Saya gratis. Gitu kan. Kamu minta bayar sama orang yang lain saja. Begitu kan? Kadang-kadang. Dan ada juga yang dia bilang kita selalunya kita minta orang yang kita tidak kenal saja. Orang yang kita tidak kenal saja. Kalau orang-orang kita tidak apa, gitu kan. Jadi itu kan contoh sebenarnya yang tidak bagus. Tapi Yesus di sini dia memberikan contoh yang bagus. Dia bilang, siapapun saya, besar manapun saya di pandangan orang, ataupun dimanapun tugas saya, ketika ada kewajiban, bikinlah kewajiban itu, gitu kan? Bikinlah kewajiban itu. Kalau kita tidak mampu, Tuhan akan sanggupkan kita, gitu. Jadi jangan kita bersombongkan diri, mengatakan bahwa saya ini begini, saya ini begini, tidak payahlah saya buat begitu, orang lain tahu juga tuh, begitu kan? Saya selalu terserempak dengan situasi yang macam ini. Jadi yang asing-asing saja karena minta, yang diakonon tidak payah, begitu kan? Macam tidak adil, sombong sekali Anda, begitu kan? Saya Bani tidak perlulah kalau saya, sebab saya lebih tinggi daripada dia. Jadi untuk itu biarlah kita tiru teladan Yesus. Apa-apapun kita tiru teladan Yesus, siapapun kita, mau pastor kah, kita sama juga. Adalah manusia yang berdosa. Cuma kita lain, kita berada di kita berada di padang yang berbeza saja. Dalam penugasan yang berbeza saja. Tapi kita adalah tetap sama. Kewajiban tetap apa? Kewajiban kita. Jadi Yesus bagi kita sebuah teladan di mana siapapun kita adalah sama di mata Tuhan. Jadi tiada yang beda dan tiada yang besar kecil, tiada yang dilihat pandang bulu lah begitu. Jadi itu sajalah tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Renal. Macam yang saya setuju dengan kamu semua tadi, macam yang si Renal cakap tadi, di mata Tuhan ini tidak yang besar, tidak yang kecil. Semua orang sama saja. Yang membezakan kita cuma apa yang kita buat di dunia ini. Macam kita punya pekerjaan, kita punya tugasan. Tapi yang lain-lain sebenarnya kita semua sama saja. Sama-sama berdosa, sama-sama bergantung dengan Tuhan. Jadi kita mau sampai ke penghujung kita punya perbincangan saja. Jadi masa ini saya berikan kepada kamu semua panel-panel untuk memberikan tambahan lah yang terakhir. Mungkin ada lagi yang kamu mau persoalkan atau tambah untuk kita punya pelajaran Sabat ke-13 ini. Kalau ada boleh tambah sekarang. Saya buka saja nih mic untuk kamu. Apa ini kesimpulan? Tidak, kalau ada tambahan apa-apa atau persoalan boleh tambah. Tambahan tiada. Oke. Kalau Gabriel ada tambahan? Oke. PhD Reno, ada mau tambah? Oke, tidak sudah. Oke, nice. Jadi terima kasih untuk kamu punya pendapat yang sangat bagus dalam kupasan luar cerita. Saya yakin dari kita punya perbincangan kupasan luar cerita kita dapat sudah mendalami itu inti cerita. Jadi sebelum kita pergi, sebelum kita tutup kita punya pelajaran, saya mau dengar kesimpulan dari setiap
satu panel lah, semula dari Hitbon. Kesimpulan yang kita boleh dapat dari ini pelajaran. Oke, terima kasih moderator. Ya, dia punya kesimpulan ini ya angka ringkas saja. Oke, apa yang penting kesimpulan dari sini janganlah kita biarlah kita kekal merendahkan diri dan janganlah kita risau kalau orang lain merendahkan kita, ada orang lain yang tidak suka kita dan sebagainya, sebab itu semua tidak akan menggambarkan siapa kita di mata Tuhan. Sebab bagi Tuhan semua sama saja, dan semangnya kita semua ini pun orang berdosa. Jadi kita terus buat kita punya pelayanan dan kita terus fokus kepada Tuhan. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Hitbon. Sekarang kita dengar dari si Gabriel lagi lah. Silakan. Oke. Pada kesimpulan yang saya dapat buat, ya macam saya petik ayat-ayat dari PhD Reynolds lah. Kita manusia di dunia boleh menjadi sombong, boleh ada cita-cita, tapi pastikan kesombongan kita itu tidak melebihi nilai kemanusiaan kita lah. Kita boleh sombong, kita boleh ada nilai hasrat, kita boleh ada rasa mau sombong. Tapi biarlah kesombongan kita itu hanya di skala 2 berbanding 10. Dan kita boleh ada cita-cita, tapi biarlah cita-cita itu kita letak di mana kita boleh capai dan kita boleh lakukan tanggung jawab itu. Dan ya, kerendahan hati itu yang paling, kalau kita tengok di dunia pun, humble ialah nilai murni yang paling di atas sekali. Jadi macam mana pun kita kita amalkan kerendahan hati, percayalah memang akan ada saja orang yang tidak akan ngam dengan kita. Sangat. Biarpun saya belajar di tempat orang, negeri orang, biarlah saya kena pandang nerd, biarlah saya kena pandang skema, tapi dalam hati biarlah itu daripada ya memang keras, dunia ini memang keras, betul. Dan kita hidup pun kena keras. Dan saya memilih kekerasan yang keraskan hati untuk daripada melawan. Sebab kalau kita melawan, kita tidak ada kerendahan hati dalam diri, itu satu. Dan kedua, mungkin benda itu tidak akan settle sampai bila-bila. Jadi ya, jadilah seperti Yesus Kristus dan contohilah sikap-sikapnya. Oke, itu saja yang saya boleh simpulkan dari pelajaran ini. Oke, jadi kesimpulan yang terakhir kita dengar dari PhD Reynolds lah. Terus kasih simpul betul-betul lah di pelajaran PhD Reynolds. Oke, jadi dia bilang kasih simpul betul-betul. Jadi saya betul-betul mau kasih simpul kali ini. Kita punya pelajaran sangat-sangat bagus dan sangat, saya bagi diri saya sendiri, sangat banyak menegur kita lah. Jadi pertama sekali yang saya ingin kasih poinnya adalah biarlah kita selalu ingat, selalu sadar diri kita ini siapa. Tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi kalau Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Tapi kalau kita tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Jadi, kalau anak muda, mungkin diorang lebih memahami kalau saya bagi mutiara kata panjang sikit macam ini. Jadi mutiara kata saya yang terakhir adalah keep it low, begitu kan? Stay low. Belajarlah dari bawah, kuatkan akar dan fondasi, karena di atas sana bukan hanya pemandangan yang kita lihat, tetapi juga angin kencang.
Jadi itulah mutiara kata yang saya dapat berikan. Jadi sama seperti Yesus Kristus, dia sangat rendah hati, sangat sabar, dan ketika sampai waktunya nanti, indah pada waktunya. Jadi itulah yang dapat saya berikan kesimpulan dari pelajaran kita yang sangat baik ini. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan kita dalam apapun situasi. Terima kasih. Amin. Saya tertarik dengan mutiara kata yang terakhir tadi. Binalah kita punya akar, kasih kuat, sebab nanti di atas bukan pemandangan indah saja, tapi ada juga angin kencang. Jadi untuk menutup kita punya pelajaran hari ini, saya suka ambil satu ayat dari penekanan dalam Lukas 16 ayat 15, dia bilang sini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Tuhan mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Tuhan. Jadi itu sejak kita punya pelajaran perbincangan untuk pelajaran sahabat ke-13. Jadi saya jemput PhD Renol untuk pimpin kita dalam doa penutup. Oke, mari kita semua tunduk, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk masa, ruang, dan waktu dalam platform ini. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan sentiasa memberkati dan memberikan kami ilham yang baik, sementara kami mendengarkan dan berbicara, berdiskusi tentang pelajaran Sekolah Sahabat Cornerstone ini. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur karena adanya pelajaran ini mengingatkan kami supaya kami sentiasa rendahkan hati kami. Di hadapan Tuhan kami bukan siapa-siapa, melainkan kami hanyalah sebuah bejana yang siap untuk dipakai menjadi pelayan bagi orang lain. Ajar kami Tuhan supaya nilai kerendahan hati selalu ada dalam diri kami, mendahulukan orang lain, mementingkan kepentingan orang lain untuk kebaikan bersama, dan terlebih untuk kepujian nama Tuhan di surga. Ya Tuhan, memang kami tidak akan kuat untuk melakukan ataupun menjalankan kerendahan hati ini. Tapi kami mohon kekuatan surga, penghiburan surga akan sentiasa bersama dengan kami. Untuk panel kali ini Tuhan, Reksana, Hitwon, dan juga Gabriel yang sudah bersama-sama dengan hamba-Mu juga Tuhan, kami mohon supaya apapun yang mungkin tersalah kata yang kami sudah sampaikan sementara kami berbincang tadi Tuhan, kami mohon ampun karena itu sudah keterbatasan kami sebagai manusia untuk menyusun kata, tapi jikalau ada hal-hal yang mungkin menyakiti hati kami, tapi membuatkan kami lebih dekat kepada Tuhan, tolong hibur kami Bapak, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami mau serahkan seluruh audiens ini, seluruh pendengar, dan semua yang melihat dari video ini Tuhan, kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hati, jiwa, dan pikiran kami dalam nama Yesus. Amin. 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 Jadi terima kasih sebab sudah bersama-sama dalam kami punya perbincangan untuk pelajaran sahabat ke-13. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi. Oke, jumpa lagi semua. Bye-bye.